Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Arifani Ramadhani dari kelas 21 IF01 dengan NIM 2111385. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Jadi, sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Oke, sebelum membahas lebih lanjut tentang sejarah perkembangan komputer, yuk kita definisikan dulu apa sih komputer itu. Baik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri dari unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, dan unit pengontrolan. Jadi sederhananya komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna ya. Nah, kemudian lanjut kita ke fungsi komputer dulu. Jadi kita tuh harus tahu apa sih fungsi dari komputer itu gitu. Yang pertama, fungsinya sebagai alat yang akan mempermudah pekerjaan ya. Kemudian yang kedua sebagai sarana informasi, yang ketiga sebagai sarana kontrol, yang keempat sebagai sarana hiburan. Jadi kita bisa menggunakan komputer itu untuk sarana hiburan seperti nge-game dan lain sebagainya. Oke, jadi komputer sekarang tuh emang jauh berbeda ya dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang tuh um, bisa ini ya dibagi jadi 5 generasi yang berbeda gitu. Tiap generasinya tuh memiliki terobosan serta inovasi yang memungkinkan komputer dapat berkembang secara pesat. Nah, jadi menarik banget ya. Baik, langsung aja kita bahas ke sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Oke, generasi pertama nih. Generasi pertama ini tuh dimulai dari tahun 1940 sampai 1956. Oke. Nah, jadi kayak ini ya, teman-teman, gambarnya bisa dilihat. Oke. Jadi komputer generasi pertama ini tuh kelihatannya sangat mahal dan besar ya dari gambar ini gitu. Nah, perangkat komputer yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Nah, jadi seperti yang digambar ini, memang komputernya terlihat sangat besar dan mahal, hingga mengisi seluruh ruangan. Nah, ENIAC komputer elektronik pertama di dunia ini mempunyai bobot sekitar 30 ton, panjang 30 m, dan tingginya 2,4 m. Seperti itu. Kemudian, di komputer generasi pertama ini kita ciri-cirinya kita bisa tahu seperti kayak di komputer generasi pertama ini tuh membutuhkan daya listriknya yang sangat besar. Yang kedua, butuh mesin pendingin karena cepat panas. Kemudian yang ketiga, kapasitas penyimpanannya yang kecil. Dan yang keempat, kinerjanya lebih lambat. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian kita lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua ini dimulai pada tahun 1956 sampai 1963. Oke, diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer dikenal sebagai generasi pertama. Nah, transistor ini menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor ini jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan pendahulunya. Jadi pendahulunya itu yang dimaksud komputer generasi pertama ya teman-teman. Kemudian selain itu pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik.
Jadi secara umum, komputer generasi ini tuh sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori yang sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan operasi yang sudah cepat. Kemudian kita langsung ke generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini dimulai pada tahun 1964 sampai 1971. Nah, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk uh, halayak umum gitu. Nah, pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Lanjut ke generasi keempat. Generasi keempat ini pada tahun 1971 sampai sekarang. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya, tampilannya tuh udah berbeda banget dari generasi pertama, kedua, dan ketiga gitu. Nah, komputer yang kita pakai sekarang itu merupakan generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dengan bernama mikroprosesor. Mikroprosesor, ya, itu. Chip prosesornya itu memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubungan menjadi satu. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, kemudian graphical user interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Nah, kemudian kita lanjut ke komputer generasi terakhir atau generasi kelima. Nah, waktunya itu sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor dalam satu mikroprosesor. Nah, komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Jadi, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian semua, teman-teman, selalu gunakan sarana teknologi dengan pintar, salah satunya dengan menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran agar belajar lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.